Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1949, Pancasila pertama kali disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru merdeka dan sedang berjuang mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonial Belanda yang ingin kembali berkuasa. Masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS tahun 1949 sampai 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia berubah menjadi RIS. Walaupun bentuk negara berubah, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, menandakan kuatnya posisi Pancasila sebagai ideologi nasional. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa ini memperkuat kembali kedudukan Pancasila, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan karena munculnya ide Nasakom atau nasionalisme agama komunisme yang menimbulkan konflik ideologis. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pemerintahan Soeharto menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berorganisasi. Namun, pada praktiknya terjadi penyimpangan karena Pancasila dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Masa reformasi dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, muncul kebebasan politik dan demokrasi yang lebih terbuka. Tantangannya adalah bagaimana menafsirkan kembali Pancasila secara kontekstual agar tetap relevan di era globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan jati diri bangsa. Terdapat peristiwa penting dalam perkembangan Pancasila, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Konstituante gagal menyusun undang-undang baru pengganti undang-undang sementara tahun 1950 karena perbedaan pandangan ideologi. Untuk menghindari krisis politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada dekret tersebut, terkandung nilai Pancasila, yaitu adalah nilai persatuan, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dekret ini merupakan upaya menyelamatkan keutuhan bangsa di tengah perpecahan ideologis. Presiden Soekarno saat itu berusaha menyatukan berbagai kekuatan politik dan golongan agar tidak terjadi disintegrasi nasional. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari perkembangan Pancasila dan juga relevansinya bagi generasi muda saat ini.